Saya boleh, Mem. Silakan, ya. Iya, eh, untuk topik yang mau saya coba kembangkan itu tentang ini, Mem, flip learning methodology. Cuma di sini saya untuk judulnya saya pakainya gini, Mem. What are challenges and opportunities for English language teachers? Jadi nanti untuk konsepnya saya buat juga seperti yang Mem Yuni ini kan kemarin sistematik in apa systematic review. Nah, jadi nanti saya sudah dapat sekitar 5 artikel mengenai flip learning dan masih berusaha untuk cari yang lainnya juga, Mem. Cuma saya masih bingung untuk ya, Mem. Kan saya mau lihat challenges sama opportunities-nya. Berarti untuk di research question-nya dua-duanya itu atau langsung dijadikan satu, Mem? Seperti bagaimana, Mem? Mana? Research question ini yang kemarin itu ya, yang apa namanya? eh Pare itu. Bukan, Mem, bukan. Bukan, Mem. Again, backgroundnya apa deh? Your intro fenomena gapnya apa yang mau diteliti Challenges dan opportunities, Mem. terkait. Terkait penggunaan flip learning methodologies for English language teachers. Oke, di level mana? Nah, untuk levelnya masih belum menentukan, Mem. Oh, oke. Berarti adik mau scoping review ya? Iya, scoping review, Oke, Mem. good, good, good. Oke, nah kalau yang ini bisa, jadi flip learning itu kalau di Amerika itu dulu dimulai dari high school. Nah, jadi nanti mungkin adik bisa melihat flip learning implemented in K-12. K-12 itu K1 sampai 12. Itu dari SD sampai SMA. Iya, SD sampai SMA itu dinamakan K-12 atau secondary education, elementary and secondary education. Nah, setelah itu nanti adik bisa lihat implementasinya di higher ed. Uh, Bisa diklasterkan atau bisa dikelompokkan misalnya ketemu dengan keyword flip learning um, in elementary education, flip learning in junior high atau flip learning in senior high, flip learning in secondary education, kemudian flip learning implemented in higher education. Nah, nanti dari situ kan ada banyak artikel yang bermunculan, adik bisa collect semuanya. Misalnya yang elementary dikelompokkan elementary, kemudian high school, junior high, sama senior high, higher ed dikelompokkan. Nah, dari situ nanti bisa adik lihat kalau di Asia itu bagaimana, kemudian apa di Amerika itu bagaimana, UK bagaimana. Dari situ nanti kalau sudah ketemu baru kita bermain-main dengan apa namanya kelola bagaimana cara mengelola datanya. Nah, pengelolaan data itu kita mulai dari pengelompokan dulu gitu. Nah, nanti bisa dilihat dari abstraknya, misalnya, oh Asia ketemu Cina, Singapura sama Malaysia. Nah, kalau sudah terjadi pengelompokan-pengelompokan itu baru dibaca, kemudian satu sampai terakhir ya paper itu untuk diketahui similarity and differences-nya. Nah, kalau misalnya di Asia itu sebenarnya similarity-nya itu bagaimana sih pelaksanaannya? Misalnya, oh dia itu on tidak kurikulum, tetapi hanya sebagai pilihan dari masing-masing dosen atau pilihan dari masing-masing guru. Jadi tidak integrated di dalam kurikula. Nah, sementara kalau di Amerika ternyata flip learning itu menjadi kebijakan bahwa kalau satu sekolah itu menerapkan e-learning maka semua gurunya demikian dan sudah diatur berapa-berapa yang diflipkan
bagian mana saja yang diflipkan sudah masuk di dalam kurikulum. Sementara kalau di Asia ini asumsi saya ya, ini hanya apa namanya asumsi liar gitu ya. Jadi nanti perlu adik lihat di dalamnya bagaimana pelaksanaan itu ternyata masih pada preferensi dari masing-masing individual teacher-nya. Kemudian dilihat efektivitasnya. Oh, semua melakukan dengan pretest treatment post-test. Nah, setelah pretest treatment sama post-test ternyata baik dari negara-negara Asia maupun Amerika tuh memberikan data bahwa flip learning ini efektif, misalnya begitu. Nah, kemudian bagaimana challenges-nya? Apakah sama dari apa benua-benua yang berbeda itu gitu. Nah, itu bisa adik list juga challenges-nya buat teacher apa, buat student apa. Nah, kayak gitu. Ya, itu bisa menjadikan satu paper itu sudah sangat bagus. Gitu deh. Berarti ini boleh saya lanjutkan ya, Mem ya, untuk cari artikelnya yang berdasarkan di klaster seperti yang Mem sarankan tadi ya, Mem ya. Boleh, bagus itu ya, sudah Hmm. udah nemu. Nah, Mbak Jihan mudah-mudahan bisa segera nemu passionnya. Mungkin dari apa namanya mendengarkan ini bisa istilahnya bisa ketemu gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Terus ada lagi lainnya? Saya, Mem. Oh iya, silakan. Ini ada yang bisa saya co-hostkan ya. eh Biar nanti bisa kalau ada yang temannya di apa namanya di ruang tunggu bisa langsung. Siapa yang mau saya co-host? Halo, Saya enggak apa-apa, Mem. siapa saya? Mbak Nur. Restu, restu, Mbak, Mem. Mbak Restu, oke. Hmm, saya izin bertanya, Pak. Sebenarnya jam 11, jadi nggak apa-apa kalau misalkan kira-kira saya hadirnya nggak sampai full gitu, Mem, karena ada urusan. Jadi saya mau bertanya sekarang, Mem, boleh boleh nggak, Mem? Loh, kamu harus izin dulu sama Mbak Nur karena dia yang antri duluan. Gak apa-apa, Monggo. nggak apa-apa. Duluan aja. Oh, Biasanya. Oke, oh, ya. Mbak Nur iya. boleh ya? Iya, Mem. Oke, monggo, Mas. Terima kasih, Mama. Ini, Mem, kan kemarin penelitian saya itu kan artikel saya kemarin itu kan basisnya penelitian ya, Mem, yang meneliti di universitas gitu ke mahasiswa. Tapi setelah saya ini artikelnya nanti outputnya itu scoping review, Mem. Jadi saya berniat untuk mengganti jenis penelitian saya ke scoping review juga. Nah, saya nanti itu berniat mau melakukan scoping reviewnya itu kayak ngumpulin artikel tentang penggunaan metode strategi brainstorming di dalam metode pembelajaran. Uh, dan sejujurnya saya masih agak sedikit bingung, Mem, soal apalagi jenis scoping review ini. Nah, nantinya itu kalau misalkan saya mau meneliti soal, izin memastikan juga bukan meneliti tapi melakukan scoping review terkait strategi brainstorming di dalam metode pelajaran bahasa bahasa Inggris misalkan. Itu kira-kira yang harus saya lakukan di awal itu seperti apa, Mem? Terus pertanyaan kedua juga, Mem, soal mata kuliah ini apakah nanti akan ada juga artikel penelitian atau cuma outputnya itu nanti cuma scoping review aja. Itu aja, Mem, pertanyaan saya. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama. Nah, sebentar saya mau tanya dulu. Yang adik mau peneliti yang sudah ready untuk penelitian itu apa? Topiknya apa? Sama apa namanya statement of the problemnya yang sebelumnya adik sebelum berubah ke scoping review itu apa? Oh, itu, Mem, tentang uh, bagaimana efektivitas uh, bentar, Mem. Bagaimana efektivitas metode pembelajaran berbasis single player game terhadap
peningkatan reading, peningkatan kemampuan reading mahasiswa. Seperti itu, Mem. Tapi saya mau ganti, Mem, soalnya kata teman-teman itu sebenarnya scoping review katanya. Jadi kalau misalkan ngumpulin yang berbasis single player itu takutnya kayak nggak banyak gitu artikel yang bisa dikaji di situ, yang bisa dikumpulin soal itu. Soalnya masih tergolong baru, Mem, penelitian untuk single player, artikel penelitian terkait metode pembelajaran berbasis single player game seperti itu, Mem. Jadi saya mau ngubah ke brainstorming kayak gitu. Oke, jadi apa namanya? Kalau untuk penelitian ya nggak cukup waktunya. Kalau untuk tesis mungkin akan bisa. Nah, gini maksudnya, untuk menolong scoping review itu pada intinya kalau kalian sudah bisa mendapatkan scoping review itu, nanti apa yang kalian dapatkan dari scoping review ini bisa menjadi kontribusi untuk literatur review. Chapter 2 itu sudah kalian tidak perlu lihat-lihat nyari-nyari lagi selama topiknya mirip, maka ini sudah bisa disumbangkan sebagai chapter 2. Jadi kalian hanya bisa bisa langsung memikirkan chapter 1 dan 3 gitu ya. Jadi hasil dari scoping review ini akan mampu menyumbangkan chapter 2 kalian. Nah, intinya apa yang kalian kerjakan di sini itu tidak akan sia-sia bagi tesis kalian. Nah, untuk Mas Ilham, karena Mas Ilham ketertarikannya terkait dengan game gitu ya, mending scoping review-nya adalah sesuatu juga yang ada kaitannya dengan pergaman maybe ya, gitu. Misalnya, what are the linguistic landscape, atau misalnya what are the teaching and learning landscape on gamified based learning. Bagaimana what are the mapping of gamified learning and teaching in EFL EFL reading kah, EFL speaking, atau just in EFL in Indonesia misalnya begitu. Itu bisa dilihat. Tapi kalau Indonesia terlalu sedikit yang menggunakan gamified, ya bisa diluaskan in Asia gitu ya. Jadi topiknya bisa melihat misalnya bagaimana implementasi atau pemetaan dari penggunaan game, pengajaran berbasis game bagi di dalam ranah EFL, begitu, English as a Foreign Language. Nah, itu bisa adik buat semacam itu gitu. Nanti sama seperti Mbak Restu yang flip learning. Iya, Mem. Ya, Restu, seperti Mem. Mbak Restu itu bisa mulai dari pengklasifikasian gimana sih kalau saya pakai keyword. Nah, terus nanti bisa dinerokan, bisa dinerokan keywordsnya, misalnya gamified learning di gamified learning in elementary education, junior high, senior high, secondary education, higher ed. Nah, kemudian baru dilihat similarities and differences begitu. Tadi sudah saya jelaskan demikian, nggak tahu tadi ketinggalan apa enggak gitu. Jadi saya ulangi ya, sehingga nanti dilabelkan, dikelompok-kelompokkan dan diklasterkan. Oh, bagaimana sih persamaannya? Apakah gamified learning ini kalau lebih populer di elementary education, atau justru surprisingly lebih populer di higher ed misalnya begitu. Nah, nanti data itu akan sangat menarik dan bisa dikaji manakala kita sudah mendapatkan artikel-artikel itu dikelompokkan, kemudian kita melihat similarity dan perbedaannya dari masing-masing cluster.
Misalnya kalau klaster Indonesia itu gimana? Kalau klaster Malaysia itu bagaimana? Oh, ternyata gamified itu masih belum populer di Indonesia. Atau kalau di Malaysia bagaimana? Kemudian app-app yang bermunculan di seputar itu apa? Mana yang sering digunakan? Itu bisa menjadi salah satu poin data penelitian juga, indikator, menjadi indikator yang bisa kita telaah begitu. Gitu ya, Dek ya. Halo Ilham. Oh yes, mem. Izin bertanya lagi, mem, boleh? Mem? Ya, silakan. Perihal itu artikel yang kita gunain sebagai referensi untuk kajian scoping review-nya kita, mem, nantinya itu apakah ada standar akreditasinya, misalkan kayak Scopus Q4, Q3, Q2, atau bisa juga Sinta, mem? Boleh harus terakreditasi Sinta, apa namanya, minimal maybe Sinta 3 ya, Sinta 3 2 1, tapi akan sangat bagus bila Science Direct, karena itu pasti akan terbuka, apa namanya, open access gitu. Science Direct tidak, bukan proceeding, bukan prosedia ya. Dan ada di 5 tahun terakhir. Sama tadi yang apa namanya, flip learning itu mungkin bisa dibuat, kecuali kalau kita mau menelaah historinya juga. Kalau menelaah histori, maka boleh lebih dari 5 tahun, misalnya 10 tahun, 15 tahun, tergantung range-nya. Tapi kalau ini tetap harus apa, hanya ini apa namanya, 5 tahun terakhir. Kalau tidak Saya meneliti terkait dengan historis. sepertinya tidak, Mem. Ya, kalau tidak Ber- ya 5 tahun terakhir. Oh iya, iya, Mem. Sama Mas Ilham juga dan lain-lainnya juga 5 tahun terakhir ya. Oke, mem. Baik. Science Direct itu bagus. Kemudian apa namanya, konsistensinya lumayan lah. Dari Scopus ya. Kalau Sinta juga banyak Sinta yang juga sudah bagus ya. Apa namanya, bisa kita lihat di Sinta Open Access ya, maybe minimum 3 ya. Semakin ke atas semakin bagus. Yes, mem. Mem, pertanyaan terakhir boleh lagi, mem? Ya, silakan. Soal ininya, mem. Kalau artikel yang jenis scoping review itu, apakah perlu menggunakan rumusan masalah ya, mem? Setiap artikel, setiap penelitian apapun jenisnya, mau kuanti, mau kuali, mau evaluatif, mau interpretatif, itu harus memiliki statement of the problem atau research question. Nah, itu kan sudah saya jelaskan minggu lalu, minggu sebelumnya, bahwa research question itu adalah, karena nggak hadir ya, apa namanya, jantungnya dari penelitian itu. Nggak bisa, nggak ada. Berarti nggak pernah melakukan riset. Harus ada, wajib hukumnya. Gitu Oh ya. iya, mem. Berarti kalau misalkan saya judul penelitian, topik penelitiannya saya itu terkait penggunaan metode pengajaran berbasis video game, metode pengajaran bahasa Inggris berbasis video game kepada misalkan mahasiswa. Nah, itu berarti misalkan rumusan masalahnya itu kayak gini, mem. Bagaimana popularitas penggunaan video game di Indonesia, misalkan penggunaan metode pengajaran berbasis video game di Indonesia, misalkan kayak gitu, boleh nggak, mem? Boleh, tapi kita mengukur popularitas itu sangat tricky. Jadi kata-kata yang dipilih bukan popularitas, tetapi mungkin frekuensi begitu ya, frekuensinya. Nah, kalau frekuensi itu bisa terukur, ya. Nah, apa namanya? Jadi
belajar membuat research question sama statement of the problem itu benar-benar sangat penting. Sudah belajar metodologi penelitian semuanya? Sudah, Mem. Semester ini, Mem. Oke, research question itu udah di awal-awal pastinya ya, sehingga harusnya memang sudah mendapatkan pemahaman paling tidak bagaimana membuat research question itu. Siapa ini, Bu Laili atau siapa? Iya, Mem Laili. Dengan Oke, Pak dan Mem Vicky. oke ya. Ya, jadi benar-benar harus dibuat dengan baik. Tidak apa-apa nanti akan berubah atau nanti akan ada revisi-revisi itu no problem karena setiap penelitian itu yang konsisten adalah perubahan itu sendiri, ya. Jadi jangan takut awal-awal dari research question ini adalah untuk memandu. Kemudian kita sudah mendapatkan data, ternyata data itu ada hal yang menarik sehingga untuk menjawab dengan tepat, maka kita perlu mengubah research question dengan lebih detail lagi. Itu bisa jadi. Misalnya sekarang kita belum ketemu teori pionernya. Ternyata setelah kita melihat melakukan scoping review, kita menemukan teori pioner. Wah, ini ternyata kalau di game itu teorisnya adalah A, B, C, D, E. Nah, berarti nanti saya bisa memberikan lensa untuk analisis berdasarkan teorinya si A dan B. Nah, itu bisa dijadikan sebagai research question juga, ya. Nanti kita bergerak dinamis gitu. Jadi tidak apa-apa berubah gitu. Yang penting adalah tidak ada research questions karena dia memandu jalannya kita meneliti. Dan penelitian itu tidak linear. Pasti nanti seperti benang itu bisa bergerak dengan abstrak. Tetapi prosedur itu tetap harus dilakukan dan jelas. Jadi misalnya habis ada data collection, interpretasi, kemudian balik lagi ke data collection itu sudah biasa, ya. Tidak apa-apa. Dan kemudian changing interpretation untuk menjadi lebih detail itu juga sudah biasa. Itu hal yang sangat bagus untuk dilakukan dalam arti kita reflektif terhadap hasil dari penelitian kita, gitu ya. Oh iya, Any baik. other question? Thank you, Good Mem. questions. Yeah, very good questions. Any other? Pak Dimas mungkin mau mulai duluan, Mem, karena sedang mengajar. Monggo, Pak Dimas. Dan saya juga nanti sebentar lagi udah harus taking off. Ya, silakan. Oh, halo, selamat pagi, Mem dan teman-teman. Saya sebenarnya melanjutkan yang kemarin. Ya. Kemarin kan Mem memberi coba kalau, aduh malah gagal. Coba kalau autis sudah banyak, terus disleksia ya kalau nggak salah. Iya, Nah, Dek. kalau disleksia itu rupanya ada. Nah, mungkin saya akan coba disleksia. Itu aja sih sebenarnya. Oh, bagus. Saya nanti saya bisa memandu adik karena ketertarikan saya sangat disleksik terkait dengan disleksia itu. Nanti saya bisa coaching tersendiri terutama bagi yang memang passionnya itu di bidang anak berkebutuhan khusus dan disleksia. Nanti saya pandu terkait dengan outline research questionnya bisa konsultasi lebih jauh. Bisa Dek, go ahead ya. Terima kasih. Tapi itu masih berkaitan dengan multisensoris itu ya, Mem. Gak apa-apa ya, Mem. Bisa ya, Mem. Bisa aja ya. Multisensori itu kan
seluruhnya. Saya sendiri kurang paham terkait multisensori itu yang adik maksudkan. Multisensori itu gimana, Dek? What do you mean by Saya multisensory? saya sebenarnya juga masih itu ya, PR-nya kan masih membaca terkait penelitian multisensori karena mencari yang berkaitan dengan disleksia cukup sulit. Rata-rata autisme itu tadi, autistik apa autisme itu tadi, seperti itu. Masih perlu memahami juga terkait multisensori itu sendiri. Ya, gini, apa namanya? eh jadi apa bisa tidak harus digarda dengan multisensori. Multisensori bisa menjadi research question yang berikutnya dengan ada kaitan tersebut, tetapi disleksinya sendiri adik kumpulkan dulu. Karena yang namanya scoping review itu mengumpulkan landscape besarnya, kemudian dipetakan. Setelah dipetakan, baru kita nanti bisa melihat mana sih disleksik dengan pengajaran multisensori itu. Ya, jadi kalau multisensori saya dari disleksik. Kalau misalnya mau menerapkan itu nanti untuk di tesisnya bisa jadi penerapan multisensori kepada siswa yang disleksik. Bagaimana efektivitasnya itu bisa menjadi tesisnya adik. Nah, untuk sekarang adik memetakan disleksik itu sendiri, dan kalau memang ada multisensorik itu akan menyumbangkan tema dari scoping review ini gitu. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Apakah ini bertentangan atau tidak? Yang namanya scoping review itu besar. Dan semakin banyak indikator yang kita ketahui, semakin bagus. Terus nanti kita edit, kita review, dan kita evaluasi mana indikator yang bisa kita jadikan sebagai interpretasi dan relevan bagi penelitian, atau mana yang istilahnya tidak, dalam arti misalnya disleksia multisensori dengan terhadap baby gitu ya. Memang ada, tetapi penelitian ini bukan untuk baby, sehingga bisa kita istilahnya kita tidak masukkan di dalam basis data kita. Nah, nanti akan ada sensoring, sama kayak corpus itu ada cleansing data, ya. Sehingga nanti kita akan menemukan pattern atau style atau cluster yang sangat jelas, itu ya. Siapa yang itu aja, Mem, sebenarnya. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Lainnya, Saya, Mem. oke, Mbak Nurrahma. Mbak Iya, Nurrahma saya yang yang Kampung Pare tarik ya. kemarin. Iya, Mem. Mm-mm. Saya sebenarnya masih bingung sekali, Mem. Karena kemarin saya pahamnya seperti Mas Ilham, kalau ini untuk project preparation for thesis gitu. Tapi ternyata kita juga sebelum itu harus doing scoping review dulu gitu, Mem. Nah, apakah bisa materi yang saya konsultasikan kemarin itu juga sekaligus jadi topik atau rumusan masalah di scoping review saya gitu, Mem? Boleh, kan gini, bisa jadi misalnya the effectiveness of TOEFL prep class strategies udah berhenti. Misalnya nanti in Indonesian students itu bisa jadi salah satu indikator. Kalau di Indonesia itu gimana sih? Kemudian kalau ditambah dengan keyword dari Kampung Inggris Pare itu bagaimana? Kalau sudah banyak artikelnya, kalian Mbak Nurrahma kan bahkan bisa tersumbangkan ini. Jadi hasilnya yang nanti jadi scoping review itu sudah pasti akan bisa menjadi chapter 2-nya dari penelitian yang akan dibuat untuk tesis itu.
Itu sudah pasti. Nah, ini berkaitan, bukan hal yang berbeda. Harus dipahamkan dulu ya. Scoping review ini adalah salah satu step pertama untuk menyumbangkan data bagi tesis kalian. Nah, dia sudah pasti bisa menyumbangkan sebagai chapter 2-nya selama topik yang kalian buat nanti itu mirip-mirip atau payung besarnya adalah seperti yang kalian tulis saat ini. Jadi misalnya Mbak Nur Rahma itu ditulis effectiveness of TOEFL prep for Indonesian students in Kampung Pare. Nah, scoping review-nya berhenti di effectiveness of TOEFL, mungkin nggak hanya TOEFL tapi juga bisa IELTS prep in Asia, atau kalau di IFL itu mana aja, kan ada Turki, ada Rusia, ada berbagai macam ya. Nanti bisa ketemu di situ, bisa digolongkan. Nah, kemudian nanti bisa juga dengan ditambah N indikatornya Indonesian students. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau sudah cukup banyak paper terkait itu bisa dilakukan. Hal tersebut bisa dikaji atau telaah, dan kemudian ditambah lagi Kampung Pare. Di tempat-tempat lain itu sudah banyak juga yang meneliti terkait dengan Kampung Pare. Penelitian terkait hal itu sudah cukup banyak. Nah, kalau memang itu data itu sudah ada, berarti kan exactly nanti Mbak Nur Rahma akan menyumbangkan chapter 2-nya itu sudah disonggong, sudah didukung dari hasil tugas mata kuliah ini. Gitu ya. Kalau misalkan nantinya ternyata sedikit sekali atau sedikit topik yang mengangkat the effectiveness of teaching TOEFL prep di kampung Inggrisnya sendiri, apakah tidak apa-apa tetap dilanjutkan, Mem? Iya, kan tadi saya sudah bilang layernya itu berbeda. Coba lihat di Asia dulu, kemudian lihat di Indonesia, kemudian lihat di kota-kota besar, kemudian lihat di Kampung Pare. Nah, kalau sedikit ya nanti kan kita nggak perlu memaksakan, ya bilang aja ternyata ada ada tetapi sedikit di Kampung Pare. Oleh karena itu penelitian future recommended ya, research. Jadi yang akan kita rekomendasi adalah bagaimana penelitian ini diteruskan, aplikasi ini diteruskan dengan konteks di Kampung Pare lah. Nanti kan jadi tesisnya Mbak. Ya tidak apa-apa gitu. Ya, jadi scoping review ini adalah untuk memetakan bagaimana sih efektivitas dari IELTS dan TOEFL prep ini gitu. Bagaimana strategi-strategi yang diambil para guru untuk ngajar mahasiswa atau anak SMA mungkin yang mau belajar ke luar negeri, mungkin nanti juga bisa dipetakan mereka itu kebanyakannya reasonnya belajar IELTS itu untuk apa? Oh, kebanyakannya untuk kerja. Oh, kebanyakannya untuk kuliah gitu. Nah, kemudian indikator lainnya, misalnya teaching strategies apa aja yang diambil para gurunya untuk mengajarkan TOEFL, untuk mengajarkan IELTS. Nah, di kota mana saja yang tersedia, misalnya atau di jenjang pendidikan mana saja, itu bisa menjadi hal yang sangat menarik begitu untuk dilihat. Nah, kita juga nggak tahu, siapa tahu ada penelitian dari Papua, ternyata mereka banyak sekali mahasiswanya yang mengikuti IELTS test. Kita dari hasil penelitian atau scoping review itu kadang menemukan hal-hal yang sangat menarik yang sebelumnya kita tuh tidak berpikir gitu. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui pemetaan lebih dulu sebelum kita terjun untuk premier atau primary research. Ini namanya secondary research karena semua data sudah ada.
cemepak di online. Nah, kalau sudah dilakukan itu, baru kita turun ke lapangan gitu. Kalau untuk yang sesudah midterm itu nanti mengajarnya ini sebagai latihan. Nah, siapa tahu. Nah, nanti kalau nyambung ke Mbak Nurrahma sambil menyelam minum air. Nah, sudah dapat literatur reviewnya, udah dapat scoping review, terus nanti dapat data awal karena sesudah midterm akan jadi bisa ada pre-test, treatment, post-test. Udah dapat data awal, preliminary data terkait dengan possible research, topik research untuk tesisnya gitu. Ya, jadi semuanya tuh nyambung gitu. Baik, Mem. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau dari saya cukup, Mem. Terima kasih insight-nya. Iya, dan pertanyaan research question itu kalau tidak, kalau kuantitatif memang jawabannya yes atau no untuk dibuktikan. Tapi kalau kualitatif itu jawabannya lebih kompleks. Misalnya research question yang pertama itu bisa, what are the teaching strategies gitu. Nah, untuk research question yang kedua itu adalah sub question dari research question yang pertama. Kalau untuk yang terakhir, the effectiveness bisa dilihat dengan kita memberikan tadi pre-test, treatment, post-test gitu. Kemudian kita juga harus ada control group. Control group itu yang sama sekali tidak menjalani treatment, tidak ada strategi apa yang mau strateginya, misalnya apa katakan gamified learning untuk IELTS test, atau misalnya drilling teknik untuk IELTS prep begitu ya. Itu mau dibuktikan. Nah, di tempat lain yang tidak menggunakan teknik tertentu tersebut juga di pre-test dan post-test dengan periode yang sama, nanti hasilnya dibandingkan. Oh, ternyata memang yang sudah melalui treatment hasilnya lebih tinggi daripada yang tidak melalui treatment, atau oh ternyata enggak, itu sama aja. Oh ternyata malah lebih rendah. Nah, biarkan datanya berbicara, enggak usah dipaksakan. Gitu ya. Oke, times limited. Siapa yang terakhir-terakhir? Udah semua ya? Vincentia sudah ada pertanyaan? Ini kayaknya udah semua ya. Mbak Restu juga udah kan ya tadi ya. Mas Dimas, Mas Ilham, Mbak Jihan udah. Sambil ini ada yang mau ditanyain atau enggak? Mbak Jihan tadi udah sesi pertama, tapi pengen dengerin dulu ya. Mem, Ya, kalau misalnya nanti konsultasinya di luar jam ini seperti ini, misalnya lewat chat gitu bisa. bisa. Oke, Mem. Untuk kedepannya apakah akan ada seperti ini lagi? Apakah Nah, rutin harus atau mari bagaimana? Pak David. Oh, ini Aku Leoni baru datang, Mem. lah iya, Leoni ketiduran. Nggak ada urusan, Mem. Mungkin mau tanya. Oh, oh Mungkin mau. iya. Iya, iya, nggak apa-apa, nanti bisa saya schedulekan di luar ini. Nanti saya izin Pak David, kalau misalnya diperlukan dan saya yakin Pak David juga nggak akan keberatan, malah happy. Harus less teaching ya, karena beliau juga luar biasa sibuk ya. Boleh ya, jadi nanti kalau kalian memerlukan kemudian masih confused or whatever, ada saya, ada Bukim, makanya Bukim itu saya minta besok itu ya 90 menit untuk
terkait scoping review atau literature systematic literature review. Lah nanti kalau kalian sudah coba nulis, Bisa ada program dari UNER untuk mahasiswa menulis. Nah, kalian akan dikurung, semua dibayari hotelnya, makan dan lain sebagainya uh, untuk menulis aja. Tapi kalian sudah harus memiliki draft itu. Lah, itu nanti bisa refining. Makanya hasil dari mata kuliah ini akan banyak bermanfaat untuk baik tesis maupun refining untuk publikasi artikel dan yang cukup tinggi terhadap output dari kelas ini. Siap, Mem. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Pokoknya yang penting menulis aja dulu pemetaan, dimulai dulu mengumpulkan artikel-artikel dengan keyword-keyword, mungkin ada katakan ada 200, kemudian nanti kalian baca abstraknya hanya yang khusus di pembelajaran bahasa Inggris. Kan ada yang mungkin pembelajaran ekonomi, engineering itu dibuang aja nggak apa-apa. Nah, khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris gitu. Nah, itu kan berarti nanti sudah mengalami cleansing gitu ya. Nah, nanti kita lihat setelah itu baru di klaster-klasterkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mem, pertanyaan terakhir, Mem. Untuk yang klaster-klaster tadi, Mem, misalkan tadi kan berdasarkan tempatnya ya, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, ada yang di Cina gitu, Mem. Terus ternyata untuk yang di Cina itu, misal saya mendapatkan 10 artikel, kemudian yang di Singapura ini cuma 8 artikel, itu apa nggak masalah ya, Mem ya? Atau jumlahnya harus sama? Tidak masalah, Oh, karena tidak masalah. kita scoping itu artinya memetakan, nggak usah dipaksa. Oh, seperti itu. Indonesia cuma 6, ternyata Iya. Cina ada 20, ya nggak apa-apa gitu. Oh, ya, Mem, Jadi baik, Mem. yang perlu diperhatikan adalah pada saat kalian mendapatkan 6, 20, 18, 7 itu keyword apa yang kalian masukkan, gitu ya. Dicatat Oh, keywordnya. iya. Jangan tiba-tiba terus ada inilah keywordnya apa. Ini menghasilkan keyword ini, nanti pakai tabel gitu, pakai Excel dengan keyword ini di sebelah kanannya ada artikel ini, short description-nya abstraknya seperti ini. Jadi nanti bisa kalian banding-bandingkan dengan cepat. Nanti begitu sudah melalui cleansing, sudah melalui beberapa kali review, evaluasi, nanti bisa kita bredel itu untuk melihat similarity sama differences, baru siapa partisipannya, metodenya apa, literatur reviewnya apa, nanti kita bisa dapat pioneer theories-nya itu dengan cara demikian. Findings-nya bagaimana, interpretasi, discussion, gitu-gitu ya. Iya, Mem. Baik, Mem. Oke. Lainnya?